Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Prameswari dengan NIM 25600300005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Statistik dan Metode Penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran, Studi pada Mitra Implementer atau SSR Indonesia Exploration tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah karakteristik organisasi yang diukur melalui wilayah intervensi, jumlah personel, dan besaran anggaran memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase serapan anggaran. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor organisasi yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada mitra implementer. Untuk memudahkan penyampaian materi, presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka sebagai landasan teori dan dasar penyusunan hipotesis. Bagian ketiga adalah metode penelitian yang menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan. Setelah itu, saya akan memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya, termasuk hasil pengujian statistik dan interpretasinya. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran mitra implementer dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Indonesia AIDS Coalition atau IAC bekerja sama dengan berbagai sub-resipien atau SSR untuk melaksanakan program dan mengelola anggaran di wilayah masing-masing. Keberhasilan pengelolaan anggaran dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran, karena serapan yang mendekati 100% menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program berjalan secara efektif, serta mencerminkan kapasitas pengelolaan organisasi yang baik. Namun, berdasarkan data operasional tahun 2025, tingkat serapan anggaran pada 41 mitra implementer menunjukkan variasi yang cukup beragam. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah karakteristik organisasi yaitu wilayah intervensi, jumlah personel, dan besaran anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada mitra implementer Indonesia AIDS Coalition. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen pertama adalah jumlah wilayah intervensi, yaitu banyaknya kabupaten atau kota yang menjadi cakupan kerja masing-masing mitra. Variabel ini menggambarkan luas wilayah operasional yang harus dikelola. Variabel independen kedua adalah jumlah personel atau sumber daya manusia, yang menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap organisasi dalam menjalankan kegiatan program maupun pengelolaan keuangan. Selanjutnya, variabel independen ketiga adalah total anggaran program, yaitu besarnya dana yang dialokasikan kepada masing-masing mitra selama tahun 2025. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat serapan anggaran, yang diukur berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap total pagu. Semakin tinggi persentase serapan, semakin efektif pengelolaan anggaran dilakukan oleh mitra implementer. Setelah menentukan variabel yang akan diteliti, langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, apakah jumlah wilayah intervensi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat serapan anggaran? Yang kedua, apakah jumlah personel atau SDM berpengaruh secara parsial terhadap tingkat serapan anggaran? Yang ketiga, apakah total anggaran program juga berpengaruh secara parsial terhadap tingkat serapan anggaran? Selain pengaruh masing-masing variabel, penelitian ini juga mengikuti apakah ketiga karakteristik organisasi tersebut secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran yang diukur melalui tingkat serapan anggaran. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan organisasi nirlaba, khususnya terkait pengaruh karakteristik organisasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada program kesehatan masyarakat. Secara praktis, bagi Indonesia AIDS Coalition, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan mitra sebagai dasar dalam menyusun strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran. Bagi mitra implementer atau SSR, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara jumlah SDM, cakupan wilayah kerja, dan besaran anggaran yang dikelola sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efektif. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat serapan anggaran. Menurut Halim, tahun 2014, serapan anggaran merupakan kemampuan suatu organisasi untuk merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dalam periode tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tingkat serapan anggaran dijadikan sebagai indikator efektivitas pengelolaan anggaran. Serapan yang mendekati 100% menunjukkan bahwa perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran berjalan secara selaras. Hal ini juga mencerminkan kapasitas administrasi, koordinasi, dan pengelolaan organisasi yang baik sehingga manfaat program dapat diterima oleh masyarakat tepat waktu. Sebaliknya, apabila terjadi underspending atau serapan anggaran yang rendah, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan kegiatan, hambatan manajerial, atau permasalahan administrasi dan birokrasi di tingkat organisasi. Oleh karena itu, tingkat serapan anggaran dipilih sebagai indikator utama untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran pada mitra implementer. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan Resource Based View atau RBV yang dikemukakan oleh Bernie pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal apabila mampu mengelola sumber daya internal yang dimilikinya secara efektif. Sumber daya tersebut idealnya memiliki karakteristik valuable, rare, inimitable, dan organized, atau yang dikenal dengan konsep VRIO. Dalam penelitian ini, ketiga variabel independen dipandang sebagai representasi dari sumber daya internal organisasi. Jumlah wilayah intervensi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola cakupan operasional. Jumlah personel atau SDM mempresentasikan kapasitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pelaksanaan program, sedangkan total anggaran program menggambarkan kapasitas sumber daya finansial yang dimiliki organisasi untuk menjalankan kegiatan. Berdasarkan teori RBV, semakin baik organisasi mengolah ketiga sumber daya tersebut, maka semakin besar peluang organisasi untuk mencapai efektivitas pengelolaan anggaran, yang dalam penelitian ini diukur melalui tingkat serapan anggaran. Pada slide ini menggambarkan kerangka konseptual yang menjadi dasar hubungan antar variabel dalam penelitian. Terdapat tiga variabel independen, yaitu jumlah wilayah intervensi X1, jumlah personel atau SDM X2, dan total anggaran program X3. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu tingkat serapan anggaran atau variabel Y. Selain menguji pengaruh masing-masing variabel, penelitian ini juga menguji pengaruh secara simultan, yaitu apakah ketiga karakteristik organisasi tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tingkat serapan anggaran. Pengujian simultan ini dilakukan menggunakan uji F, sedangkan pengujian pengaruh masing-masing variabel dilakukan menggunakan uji T dalam analisis regresi linier berganda. Melalui kerangka konseptual ini, hubungan antar variabel menjadi lebih jelas dan menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merumuskan 4 hipotesis yang akan diuji secara empiris. Hipotesis pertama atau H1 menyatakan bahwa jumlah wilayah intervensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Hipotesis kedua atau H2 menyatakan bahwa jumlah personel atau SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Hipotesis ketiga atau H3 menyatakan bahwa total anggaran program berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Selanjutnya, hipotesis keempat atau H4 menyatakan bahwa jumlah wilayah intervensi, jumlah personel, dan total anggaran program secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran.
Seluruh hipotesis tersebut akan diuji menggunakan analisis regresi linear berganda melalui uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dan uji F untuk melihat pengaruh secara simultan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh karakteristik organisasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Populasi penelitian adalah seluruh mitra implementer atau SSR Indonesia AIDS Coalition yang aktif melaksanakan program HIV/AIDS pada tahun 2025 dengan jumlah 41 organisasi. Karena jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 100, penelitian ini menggunakan teknik total sampling atau sensus. Artinya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu 41 mitra implementer. Dengan menggunakan metode sensus, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi seluruh mitra implementer IAC pada tahun 2025. Pada slide ini menjelaskan definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian agar proses pengukuran dapat dilakukan secara objektif dan konsisten. Variabel independen pertama yaitu jumlah wilayah intervensi, diukur berdasarkan jumlah kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing mitra intervensi. Kemudian variabel kedua itu adalah jumlah personel atau SDM, diukur dari total staf operasional yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program. Variabel ketiga itu total anggaran program, diukur berdasarkan total pagu dana yang dikelola oleh masing-masing mitra selama tahun anggaran 2025. Sedangkan variabel dependen yaitu angka serapan anggaran, yaitu menggunakan rumus persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan total pagu anggaran, kemudian dikali 100%. Seluruh variabel dalam penelitian ini menggunakan skala rasio, sehingga data dapat dianalisis menggunakan teknik statistik parametrik termasuk analisis regresi linear berganda. Untuk menguji hipotesis penelitian, saya menggunakan analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen, yaitu diduga mempengaruhi satu variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah error, di mana Y merupakan tingkat serapan anggaran, X1 adalah jumlah wilayah intervensi, X2 adalah jumlah personel atau sumber daya manusia, dan X3 adalah total serapan program. Sementara itu, alfa merupakan konstanta dan beta menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen, dan error atau faktor lain di luar model penelitian. Tahapan analisis dimulai dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Setelah model dinyatakan layak, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui berapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat serapan anggaran. Pada slide ini menyajikan hasil statistik deskriptif dari 41 mitra implementer yang menjadi sampel penelitian. Untuk jumlah wilayah intervensi, rata-rata setiap mitra bekerja di 3,41 kabupaten atau kota, dengan cakupan wilayah paling sedikit 1 wilayah dan paling banyak 6 wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa skala operasional masing-masing mitra cukup beragam. Pada variabel jumlah personel, rata-rata setiap mitra memiliki 13 hingga 14 staf, dengan jumlah minimum 4 orang dan maksimum 26 orang. Data ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar organisasi. Selanjutnya, total anggaran program dikelola mitra memiliki rata-rata sekitar 1,35 miliar, dengan kisaran antara 440 juta hingga 3,13 miliar. Variasi ini menggambarkan perbedaan skala pendanaan yang diterima oleh masing-masing mitra.
Sementara itu, tingkat serapan memiliki rata-rata 98,89% dengan nilai minimum 95,14% dan maksimum 102,18%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum mitra implementer mampu merealisasikan anggaran dengan sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,062, yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kedua, pada uji multikolinearitas, nilai VIF untuk variabel sejumlah wilayah intervensi masih berada di bawah batas umum yaitu 10. Sementara itu untuk variabel jumlah personel dan total anggaran menunjukkan nilai VIF yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat dipahami karena dalam organisasi nirlaba seperti mitra implementer IAC, besaran anggaran umumnya berkorelasi dengan jumlah personel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Oleh karena itu, hubungan antar variabel tersebut masih dapat dijelaskan secara konseptual dan hasil regresi tetap dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Terakhir, uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai signifikansi berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, secara umum model regresi ini dinilai layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Setelah model memenuhi asumsi dasar, langkah berikutnya adalah melakukan uji kelayakan model menggunakan uji F dan melihat nilai adjusted R kuadrat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,975 dengan nilai signifikansi 0,015. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan layak atau fit untuk digunakan. Hal ini berarti ketiga variabel independen, yaitu jumlah wilayah intervensi, jumlah personel, dan total anggaran program secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Dengan demikian, hipotesis keempat atau H4 dinyatakan diterima. Selanjutnya, nilai adjusted R kuadrat sebesar 18,2% menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 18,2% variasi tingkat serapan anggaran, sedangkan 81,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Slide ini menampilkan hasil uji T yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat serapan anggaran. Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Untuk X1 atau jumlah wilayah intervensi, diperoleh koefisien regresi sebesar minus 0,379 dengan nilai signifikansi 0,027. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin luas wilayah yang dikelola, terdapat kecenderungan tingkat serapan anggaran yang menurun. Hal ini dapat terjadi karena semakin luas cakupan wilayah, koordinasi, dan pelaksanaan program menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, X2 atau jumlah personel memiliki koefisien positif sebesar 0,266 dengan signifikansi 0,002. Artinya, semakin banyak personel yang dimiliki organisasi, semakin tinggi tingkat serapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan SDM yang memadai dapat mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Sementara itu, untuk X3 atau total anggaran program memiliki koefisien minus 1,553 dengan signifikansi 0,025. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar anggaran dikelola, tantangan dalam merealisasikan seluruh anggaran juga semakin besar, sehingga tingkat serapan anggaran cenderung menurun apabila tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 98,694 dikurangin 0,379 X1 ditambah 0,266 X2 dikurang 1,553 X3. Persamaan ini menggambarkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat serapan anggaran.
Pada hipotesis pertama, penelitian ini menguji pengaruh jumlah wilayah intervensi terhadap tingkat serapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,302 dengan nilai signifikansi 0,027, sehingga lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, yang berarti jumlah wilayah intervensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Koefisien regresi sebesar minus 0,379 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu wilayah intervensi cenderung menurunkan tingkat serapan anggaran sebesar 0,379% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Secara operasional, hasil ini dapat dijelaskan karena semakin luas wilayah yang harus dikelola, maka koordinasi program, distribusi logistik, monitoring kegiatan, hingga proses administrasi dan pelaporan keuangan menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses realisasi anggaran sehingga tingkat serapan anggaran menjadi lebih rendah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan cakupan wilayah perlu diimbangi dengan kapasitas manajemen dan sistem koordinasi yang memadai agar efektivitas pengelolaan anggaran tetap terjaga. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis kedua, yaitu pengaruh jumlah personel atau SDM terhadap tingkat serapan anggaran. Analisis hasil menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,266 dengan nilai signifikansi 0,02 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima, yang berarti jumlah personel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Koefisien regresi sebesar 0,266 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang personel berasosiasi dengan peningkatan tingkat serapan sebesar 0,266% dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini sejalan dengan teori resource-based view yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis organisasi. Semakin memadai jumlah personel, semakin baik pembagian tugas dan beban kerja, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu. Dengan demikian, kecukupan jumlah SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran pada mitra implementer. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu total anggaran program terhadap tingkat serapan anggaran. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 2,341 dengan nilai signifikansi 0,025, yang mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H3 diterima, yang berarti total anggaran program berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Koefisien regresi sebesar minus 1,553 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 miliar pagu anggaran berasosiasi dengan penurunan tingkat serapan anggaran sebesar 1,553% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar anggaran dikelola, semakin besar pula tantangan dalam merealisasikan anggaran tersebut secara optimal. Besarnya dana biasanya diikuti oleh peningkatan jumlah kegiatan, proses pengadaan, administrasi, monitoring, serta persyaratan pelaporan lebih kompleks. Dalam konteks mitra implementer IAC yang mengelola dana donors internasional seperti Global Fund, setiap pengeluaran harus memenuhi standar kepatuhan dan dokumentasi yang ketat. Oleh karena itu, ketika nilai anggaran semakin besar, organisasi cenderung lebih berhati-hati dalam merealisasikan anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan donor, sehingga proses penyerapan anggaran dapat menjadi lebih lambat. Pada hipotesis keempat, penelitian ini menguji apakah jumlah wilayah intervensi, jumlah personel, dan jumlah anggaran program secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh F hitung sebesar 3,975 dengan nilai signifikansi 0,015, yang mana lebih kecil dari 0,05, oleh karena itu H4 diterima. Yang berarti ketiga karakteristik organisasi tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat serapan anggaran. Selanjutnya, nilai adjusted R kuadrat sebesar 18,2% menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 18,2% variasi tingkat serapan anggaran. Sedangkan 81,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara luas wilayah kerjaan, cakupan sumber daya manusia, dan besaran anggaran yang dikelola.
Oleh karena itu, organisasi perlu menjaga keseimbangan antar ketiga aspek tersebut agar pengelolaan anggaran dapat berjalan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Secara simultan, dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dimiliki organisasi, tetapi juga keseimbangan antara cakupan wilayah kerja, kecukupan SDM, dan kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, bagi Indonesia Ed Coalition, proses alokasi anggaran sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing mitra, baik dari sisi jumlah personel maupun cakupan wilayah kerja. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan donor juga perlu terus dilakukan, terutama bagi mitra yang mengelola anggaran besar atau memiliki wilayah intervensi yang luas. Kedua, bagi mitra implementer, organisasi perlu memastikan kecakupan sumber daya manusia, khususnya pada fungsi administrasi dan keuangan. Pembagian beban kerja yang proporsional serta penguatan koordinasi di wilayah intervensi diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, sehingga tingkat serapan anggaran dapat lebih optimal. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena model hanya mampu menjelaskan 18,2% variasi tingkat serapan anggaran. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, digitalisasi pengelolaan keuangan, maupun faktor kebijakan donor sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif. Demikian presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh karakteristik organisasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada mitra implementer Indonesia Ed Coalition tahun 2025. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai kontribusi akademis maupun sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pada organisasi lini laba, khususnya mitra implementer Indonesia Ed Coalition. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan senang hati menerima pertanyaan, masukan, maupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.